khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rekan remaja yang berada bersama saya di Serambi Masjid Agung Surakarta. Alhamdulillah pada waktu duha ini kita bisa kumpul bersama untuk mengistiqomahkan, untuk mengistiqomahkan parade rebana atau parade hadroh yang menjadi agenda resmi Pemkot Surakarta sejak bertahun-tahun, diawali di masa era ketika Bapak Jokowi jadi wali kota Surakarta, digagas oleh beberapa ulama, diantaranya Gus Karim yang kita kenal sebagai salah satu kiai sepuh yang menjadi panutan kita di Surakarta khususnya. Kemudian juga dengan kiai-kiai yang ada di Jamuro, kemudian juga almarhum Bapak Haji Soni Parsono dan beberapa bunyai seperti Bu Sehah Wal Afiyah dan bunyai-bunyai Jamuri serta tokoh-tokoh Solo sekitarnya. Waktu itu bersama wali kota menggagas untuk membuat parade rebana guna menghidupkan budaya rebana yang indah, menyenangkan dan bisa menyatukan lapisan masyarakat. Nah, itu terima kasih banyak kepada antum semua yang sudah berkenan untuk istiqomah untuk istiqomah uri-uri jaga parade rebana ini. Dan juga terima kasih kepada Pemkot Surakarta beserta segenap jajarannya, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan semua jajarannya yang telah memfasilitasi dan tetap menjadikan parade rebana sebagai agenda resmi pariwisata Surakarta. Insya Allah ini bisa berlangsung terus ila yaumil qiyamah, amin. Bu, jadi ini yang dirikan bukan sembarang orang, tapi yang dirikan orang-orang yang cukup dikenal kesolehannya di Surakarta, ya, diantaranya Gus Karim itu ya, diantaranya Gus Karim dan kiai-kiai Jamuro. Dulu ya didirikan dengan niat-niat yang besar, ya dengan niat-niat yang besar, dengan niat-niat yang baik, diantaranya agar Solo ini kelihatan ademnya, ya agar Solo kelihatan ademnya. Dulu itu kan Solo agak gimana gitu ya, dengar Solo itu selalu labelnya teroris, dulu kan begitu. Di masa awal-awal saya itu labelnya Solo itu dulu ya kereng gitu. Maka para ulama bersama wali kota merenungkan gimana ya caranya merubah image yang nggak bener itu ya, pandangan yang nggak bener. Maka dibuatlah salah satunya parade rebana, membagikan kepada setiap kelurahan seperangkat alat tabuh rebana, ya seperangkat alat tabuh rebana, agar di setiap kelurahan itu ada tim-tim hadroh, sehingga nanti tim hadrohnya tidak impor dari Sukoharjo, ya tidak impor dari Sragen, tidak impor dari Karanganyar, tapi dari kelurahan-kelurahan yang ada di Surakarta. Alhamdulillah dilanjutkan sampai sekarang, ya dilanjutkan sampai sekarang kegiatan ini oleh Wali Kota Surakarta dan wakilnya Mas Gibran dan Pak Teguh melanjutkan. Nah sekarang tugas antum semua ke depan, ya tugas antum semua ke depan ketika disebut parade rebana gimana ya caranya agar ini semeriah dulu, ya semeriah dulu. Seharusnya semakin tahun semakin meriah, semakin tahun semakin bersemangat, ya semakin tahun semakin kelihatan gebyarnya. Jangan kalah dengan gebyar-gebyar yang lain, karena ini gebyar bersolawat, bersenandung yang mendatangkan manfaat dunia akhirat. Sengaja saya ceritakan sejarahnya di depan sedikit, karena di sini saya lihat banyak anak-anak muda ya yang mungkin belum
belum tahu sejarah parade hadroh atau parade rebana, dan pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, baik warga Solo maupun luar Solo, di Indonesia maupun di negara manapun, biar tahu apa yang menjadi latar belakang dahulu alasan diselenggarakan parade hadroh. Nah, saatnya kita wariskan ke generasi muda. Saya senang nih, dan anak kecil di depan saya ini menyenangkan. Anak-anak kecil kok mau duduk begini itu mahal. Kalau yang sudah usia lanjut tidak suka duduk begini, tanda tanya. Suka duduk begini sama dengan wajar. Kenapa? Sudah mau kembali bumi ya, harusnya sadar. Makanya 7 golongan yang dapat naungan nanti di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh taat sama Allah. Orang tua taat biasa, anak muda taat itu luar biasa. Makanya kalau kita punya anak-anak kecil yang suka begini, senang ya, alhamdulillah generasi mudanya suka dengan kebaikan. Saya itu kalau yang hadir majelis saya orang-orang tua, saya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang hadir tuh yang usianya muda-muda, seneng saya, Masya Allah. Walaupun orang tua itu hiasan majelis, gak ada orang tua kok rasanya kurang sedep, gak ada orang tua rasanya kurang berkah. Orang tua harus ada. Tapi kalau lihat anak-anak muda, senangnya luar biasa. Bayangkan kalau generasi muda Surakarta dan sekitarnya itu jadi pecinta-pecinta rebana, pecinta-pecinta majelis ilmu. Kita punya harapan yang besar untuk semakin memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kita yang beragama sudah betul-betul menjalankan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sehingga 4 sila yang lain akan nunut sila yang pertama. Kalau nggak ada ketuhanan yang Maha Esa, tidak akan terjadi 4 sila selanjutnya. Nggak akan terjadi 4 sila selanjutnya. Nggak akan ada keadilan kalau orang itu tidak punya ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada persatuan kalau orang itu nggak punya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau udah kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berkeadilan sosial, ya, dia akan persatuan dan sebagainya. Makanya di lambang negara kita itu sila yang pertama wujudnya apa tuh? Bintang terbuat dari emas, diletakkan di dadanya Garuda, dan itu yang paling ditonjolkan. Bintang itu simbol cahaya, bintang itu simbol ilmu, sehingga ketika di dada sudah menyala cahaya, maka seluruh tubuh itu akan berbuat yang baik. Lehernya pun, kepalanya diajak noleh yang ke kanan, kemudian sayapnya pun ya, walaupun itu parkir ya, Garuda Pancasila lagi parkir, tapi sayapnya mengembang. Kenapa? Siap terbang. Ini kalau dijelaskan urusan Garuda Pancasila, Indonesia Raya dan sebagainya, saya ahlinya saudara-saudara, karena dulu saya penatar P4 di SMA Negeri 2.